problem 52 ya. Baik, problem 52. Problem 52 ini diambil dari CMA Kanada. CMA ini ujian sertifikasi Certified Management Accountant di Kanada. Nah, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, yang ada kode CMA ini, itu biasanya kualitas soalnya bagus sekali. Ya, jadi kalau mau latihan bisa gunakan soal-soal yang dibuat untuk ujian sertifikasi ini. Ya, kualitas soalnya dia biasanya bagus. Ya. Kemudian kita lihat ya, mulai menganalisis. Nah, kalau di job order itu job itu menjadi cost object ya. Order-order ini menjadi cost object. Kenapa dia jadi cost object? Karena order ini itu untuk menjawab pertanyaan berapa cost dari order 201 misalkan. Atau berapa order dari job 202. Berapa cost dari order job 203 dan seterusnya ya. Jadi yang penting dalam job order adalah order-order ini. Kemudian salah satu ciri dari job order kalau masih ingat itu working process. Saya pindah ke ininya jadi ke gambarnya ya. Nah ini ya. Kalau masih ingat ya, ini working process itu adalah general ledger account. Dia controlling account. Kemudian job-job di sini itu sebagai subsidiary account. Ya, job-job ini sebagai subsidiary account. Dengan demikian, posisi dari job order cost sheet ya atau cost sheet ini ya yang diwakil dari job-job ini sangat penting. Dan ketika mengerjakan soal job order, pastikan kalian membuat cost sheet ini. Ya. Karena job order tanpa cost sheet nggak jadi job order ya. Cost sheet-nya bisa seperti ini, atau cost sheet-nya simple. Gitu. Jadi setiap mengerjakan soal job order, pastikan kalian membuat cost sheet. Cost sheet ini nggak perlu yang serumit itu, tapi bisa yang sederhana. Sekarang kita lihat problemnya, P52. Di problem P52, ya, kita menganalisis. Ya, jadi soal-soal tipe CMA ini, ya, sertifikasi untuk manajemen accountant, itu biasanya tipe-tipe soalnya tipe soal untuk dianalisis. Kita lihat sekarang. Pada tanggal 1 April, ya, itu ada job-job ini, ada job cost sheet ya berikut ini. Ada cost sheet untuk job 201, cost sheet untuk job 202, cost sheet untuk job 203, dan cost sheet untuk job 204. 201 sudah selesai, 202, 203, dan 204 in process, artinya belum diproses. Nah, job ini yang 202, 203, 204, dan juga 201 itu telah dimulai sebelum bulan April. Jadi sebelum bulan April sudah dimulai, pada tanggal 1 April 201 selesai, 202, 203, dan 204 belum selesai, masih in process. Itu informasi pertama. Informasi berikutnya adalah tanggal 30 April di finished goods inventory ada job 204 dan job 207. Ya, jadi job 204 dan job 207 ini sudah selesai, berada di finished goods inventory, tapi belum di-deliver ke pelanggan.
ya, belum terjual, ya. Udah selesai tapi belum terjual. Jadi ada di inventory finished goods. Kemudian tanggal mana lagi informasinya? Oke, ini lagi Jobs 204 dan Jobs 207 in April the company continues ini, oke. Kemudian ini data-data direct materials dan direct labor yang dibebankan selama bulan April ya 202, 203, 205 dan 206. Kemudian informasi yang lain tanggal 30 April itu job yang masih in process adalah 203 dan 206. Ya, jadi 203 dan 206. Jadi ada job yang di awal, ada awal April ya, kemudian di job yang di finish good tanggal 30 April, dan job yang di work in process tanggal 30 April. Nah, membaca data seperti ini ya untuk tipe job order ini, kita buat summary ya, semacam summary. Kalau disamarikan sebagai berikut ya. Tanggal 1 April job 201 selesai, job 202 in process, 203 in process, dan 204 in process. Ya. Kemudian job yang dimulai bulan April itu adalah job 205, job 206, dan job 207. Nah, ini 205, 206, dan 207 itu baru dimulai bulan April. Kalau yang 201 sampai 204 ini kan dimulai sebelum April. Kemudian tanggal 30 April in process adalah job 203 dan job 206. Dan di finish goods itu job 204 dan job 207. Ini bukan job 2017 tapi job 207. Nah, kalau kita memiliki data seperti ini ya, maka kesimpulannya adalah ya, karena di sini berarti ada job yang dimulai sebelum April dan job yang dimulai April itu 201, 202, 203, 04, 05, 06, dan 07, sedangkan yang in process 203 dan 206, dan di finish goods 204 dan 207, berarti job yang telah selesai dan dikirim ke customer atau telah dijual adalah job 201, job 202, dan job 205. Kenapa? Karena job 201, 202, dan 205 pada tanggal 30 April itu tidak ada di in process dan tidak ada di finished goods. Itu artinya ketiga job ini itu telah selesai dan telah dikirim ke customer atau telah dijual. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya, jadi yang ini nih harus diambil kesimpulan ya, jawab yang bagian ini nih diambil kesimpulan dari data-data yang diberikan di soal ya. Jadi ini agak sedikit harus menganalisis tipe soal seperti ini. Kemudian di sini juga itu kan tidak diberikan applied overhead itu rate-nya pakai apa ya. Jadi kita disuruh nyari bukan dari soal ini. Nah, mencari yang paling mudah tuh dari sini ya, ada hubungan antara 1000 dengan 800. Ini berarti applied overhead-nya ini 80% dari direct labor cost ya. Direct labor cost ada 80, jadi applied overhead adalah 80% dari direct labor cost. Nah, walaupun kita udah dapat dari data job 203, itu kita harus buktikan lagi dengan penghitungan di job yang lain. Benar nggak 202 ini 1.200 sama dengan 80% dari 1.200, benar. Kemudian job 204, benar nggak? 960 ini 80% dari 1.200, benar. Oke, kalau semuanya itu benar ya, berarti memang applied overhead-nya itu adalah 80% dari direct labor cost. Itu ya kesimpulannya, itu model analisis. Soal analisis seperti itu, jadi soalnya tidak lengkap di seluruh data yang diberikan, tapi bisa diperoleh dari data lain yang tersedia.
Oke. Kemudian tadi kan di awal saya sampaikan bahwa untuk tipe job order itu kalian harus membuat COSIT, ya harus membuat COSIT. Sangat disarankan membuat COSIT ya. Nah, dari jawaban yang sudah dikumpulkan itu banyak sekali yang tidak membuat COSIT. Nah, jawaban yang menurut saya paling bagus penyajiannya adalah yang ini. Nah, ini. Ya, ini sistematis sekali dan bagus. Kenapa? Karena nanti banyak data yang bisa diperoleh di sini, kemudian banyak jurnal yang bisa dilakukan dari data seperti ini. Jadi kalau muncul di model soal job order seperti tadi, ya kalian selesaikan dengan model seperti ini. Ya. Ini bukan COSIT, iya ini bukan COSIT, tapi kalau kita perhatikan kolom-kolomnya ini representasi dari COSIT. Ya COSIT yang ada di buku, ya tapi ini merupakan ringkasan ya dari isi COSIT. Ya. Dan ini bagus sekali, kenapa? Karena dipecah jadi 3 ya. Ini awal, ya ini job-job yang ada pada tanggal 1 April, ya ini ada job 201, 202, 203, 204, job 201 ini sudah finish ya. Kemudian ini adalah direct material, direct labor, dan applied overhead yang terjadi selama bulan April. Ya. Bagian ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk job yang in process tanggal 1 April. Sedangkan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk job yang baru dimulai di bulan April ya, 205, 25, 206, 207. Ya, kemudian bagian ini adalah penjumlahan ya, awal ditambah tambahan ini. Kalau dia sudah finish goods di awal, berarti saldo-saldo yang terdapat di sini tinggal dipindahkan ke sini. Ya, kemudian ini dijumlahkan ya 202, 203, 204 ini jumlahkan antara awal dengan tambahan, sedangkan yang di mulai bulan April itu dipindahkan kembali semua di sini, dan di sini sudah selesai 207 ya. Oke, dari sini kemudian menggunakan data yang sebelumnya, ini yang sudah terjual di 201, 202, dan 205. Kemudian yang finished goods adalah 204 dan 207, yang in process 203 dan 206. Ya. Ini juga, ini sebenarnya untuk COSIT nggak diperlukan ya, jadi ini nggak diperlukan. Tapi yang ini diperlukan untuk jurnal ya, jurnal-jurnal itu akan menggunakan ini jurnal untuk direct material, direct labor, dan applied overhead ya. Ini menggunakan data-data yang ada di sini. Kemudian nanti untuk penjualan kan menggunakan dasar dari biaya cost-nya di markup ya, itu mengambil data yang ada di akhir ini. Ya. Oke, jadi cara mengerjakannya, mungkin jawaban kalian benar ya, tapi saya hanya membahas teknik penyajian jawabannya ya supaya sistematis ya. Kalau kalian menyajikan dengan format yang tidak seperti ini, itu nggak cocok dengan keadaan sebenarnya. Karena kalau keadaan sebenarnya itu kan job order ada COSIT. Nah, jadi harus mengerjakannya pun dengan COSIT ya. Jadi yang COSIT itu sendiri itu diwakili dengan kolom-kolom yang ada di sini. Gitu. Nah, bagi kalian yang belum mengerjakan dengan format seperti ini, untuk PR 502, saya minta untuk dikerjakan ulang dengan format seperti ini supaya dapat sense-nya ya, dapat fokus dari job order bahwa model job order itu harus diselesaikan dengan model seperti ini ya. Walaupun tidak dibuat COSIT secara lengkap, tapi format seperti ini sudah men-summary apa yang terdapat di dalam COSIT. Jadi ada tambahan ya, jadi selain P72, P73, kalian yang belum mengerjakan soal seperti ini dengan cara seperti ini, itu mengulang lagi pekerjaannya dengan model seperti ini. Tentu saja mengerjakan sendiri. Ya, mengerjakan sendiri artinya walaupun sudah ada contoh, tidak mengerjakan seperti ini. Kenapa? Karena
dengan latihan nanti kita dapat speed. Ya, kalau kita udah terbiasa, kita akan memperoleh speed ketika harus mengerjakan soal ujian. Karena mengerjakan soal ujian kan ada batasan waktu, jadi kecepatan itu sangat mempengaruhi hasil. Ya, karena kalau terlalu lambat nanti nggak selesai. Jadi kerjakanlah soal P52 dengan format seperti ini, kerjakan sendiri. Oke, itu untuk PR. Ada pertanyaan untuk PR? Nggak ada, sudah jelas? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, kan di soal itu disebutkan bahwa dasar dari applied overhead itu kan direct labor hour. Nah, apakah kita boleh langsung menyimpulkan kalau misalnya ada data-data seperti ini, langsung kita bisa simpulkan bahwa 80% dari labor cost gitu, Pak? Terima kasih. Iya, di sini ada direct labor hour nggak? Di soal ini. Mencari dulu, Pak, dari yang udah jadi dari job 207 atau job 204. Oh iya, bisa juga ya. Tapi kan rumit bukan? Kalau harus menghitung lagi bukan? Pak, lama Pak. Lama. Makanya saya bilang kalau bisa dibuktikan ya. Tadi ini kan kita peroleh 80% ya dari ini ya, applied overhead ada 80% dari direct labor cost. Kita uji ke job-job semua ini ternyata benar 80%, udah pakai itu aja gitu. Kalau harus dikonversi lagi ke labor hour, lama jadinya bukan? Iya Pak. Gitu. Baik, hasilnya Pak. akan sama aja gitu. Iya. Hasilnya akan Terima sama kasih aja. Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau Izin nggak bertanya, ada Pak. sekarang, oke silakan. Yang itu Pak, yang itu kan saldo di awal bulan itu, maksudnya yang 204, terus di finish good-nya itu, yang itu Pak, yang ini kan 1 April kan 204 kan tertera angka seperti itu dalam proses. Kemudian di 30 April itu kan job 204 itu tertera angka seperti itu kan di 30 April. Nah, itu berarti kita harus ngitung selisihnya gitu Pak untuk hitung tambahannya. Maksudnya 204 ini sebenarnya kos yang ada di 1 April itu sisa bulan lalu apa gimana Pak? Ini work in process ya, jadinya yang sudah dibebankan sebelum April ke 204 adalah direct material 2000, 1.200, ini 960 overhead-nya. Jadi ini mungkin terjadi selama bulan Maret. Ya, gitu. Dikeluarkan ini sehingga 1 April itu ada saldo seperti ini. Kemudian di bulan selama April ya finish good-nya jadi seperti ini. Berarti dibebankan direct material selama bulan April adalah 970 ya. Kemudian direct materialnya 1000, kemudian overhead-nya ya 1760 dikurang 960. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ya, ini kan model soal memang benar-benar analitis ya. Kenapa? Karena di bagian ini kan ada nih ya, yang di direct material dan direct labor yang dibebankan. Tapi nggak ada 204, bukan? Nah, jadi 204 cara ngitungnya seperti tadi. Ya, dikurangkan. Jadi memang soal ini soal analitis. Jadi kalian harus mencari data yang ada di sini ya untuk memperoleh pembebanan direct material, direct labor, dan overhead untuk job 204. Kalau job 207 kan gampang ya, karena dia baru dimulai di bulan April, maka angka ini semua pembebanan di bulan April. Ya, jadi ini semua pembebanan di bulan April. Oh, yang ini kan enggak. Sebagian bulan April, sebagian sebelum April. Yang sebelum April, datanya adalah yang ada di sini. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita pindah ke ini ya. Tapi saya nggak akan ulang ini bagian ini ya. Saya nggak akan ulang karena cukup jelas sepertinya di di video. Oke, scrap ya. Jadi ada scrap, ada spoiled, dan ada rework. Ya.
kalau diperhatikan ini scrap itu asumsinya terjadi di internal. Ya. Kalau scrap terjadi di internal, kalau spoiled dan rework ada dua. Ada eksternal atau internal. Ya. Jadi scrap terjadi di internal, makanya scrap ini nggak pernah dibebankan ke pelanggan ya, nggak pernah dibebankan pelanggan, tapi dia akan sebagai pengurang FOH ya, atau pengurang atau other income atau COGS ya, dia tidak pernah dibebankan pada pelanggan. Beda dengan spoiled dan rework ya, spoiled dan rework. Kalau spoiled atau rework, kalau seandainya internal dia dibebankan ke factory overhead, dan kalau penyebabnya pelanggan itu dia akan dibebankan ke pelanggan. Ya. Oke, kita lihat dulu yang spoiled. Ya. Nanti ada beberapa diskusi di sini. Oke, ya ini jurnal untuk spoiled kalau seandainya masalahnya ada di pelanggan, bukan internal. Ya. Pertanyaan saya, berapa cost dari spoiled ini yang dibebankan ke pelanggan? 2.500. 2.500, Pak. Oke, 2.500 ya. Dari mana 2.500? 90.000. Dari 3.800. kan satu unit. Kan rugi. Kan 38.500 dibagi 11.000, Pak. Ya, mungkin akan kelihatan 1.100, Pak. Dibagi 1.100, Pak. akan kelihatan di sini ya. Di sini kelihatan. Dari sini kelihatan ya bahwa ini sebenarnya 3.500, 1.000 ditambah 2.500. Ya, ini yang biayanya kan sebenarnya ini cost-nya itu sebesar 3.500. Cuma dari 3.500 cost itu bisa dijual dengan harga 1.000. Ya, sehingga yang dibebankan kepada pelanggan dalam kasus yang tadi adalah 2.500. 2.500 itu tercermin di mana? 2.500 tercermin di sini ya. COGS-nya itu lebih tinggi 2.500. Gitu. Ya, jadi kalau spoiled-nya bisa dijual dengan harga 2.000, COGS-nya berapa? 3.000. 6.500. 6.500. Ya, betul. Jadi kalau seandainya spoiled-nya ini bisa dijual dengan harga 2.000, maka COGS-nya hanya 36.500. Ya. Pertanyaan saya lagi. Kalau seandainya COGS-nya 36.500, ya, apakah price yang dibebankan ke pelanggan berubah atau tidak? Berubah, Pak. berubah, Pak. Berubah. Kenapa berubah? Karena harga harganya jualnya kan 150% dari Kan COGS, Pak. Dasar marginnya beda. Ya. Karena price-nya itu ditentukan kalau COGS-nya berubah, maka price-nya juga berubah. Ya, oke. Ya, itu diperhatikan ya. Jadi diperhatikan bahwa untuk kasus spoiled ini, kalau seandainya masalahnya itu terjadi di pelanggan, harga jual dari spoiled-nya itu mempengaruhi COGS dan pada akhirnya mempengaruhi price. Ya. Cuma tadi ya harus diprediksi ya, spoiled-nya itu bisa dijual berapa ya. Harga jualnya berapa, karena dia mempengaruhi nanti spoiled goods inventory nilainya berapa. Oke, jadi kalau seandainya penyebabnya internal,
harga jual spoiled-nya ini mempengaruhi harga jual kepada pelanggan nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Karena Jadi, dibebankan ke FH kontrol. Iya. ya, betul. Ya, jadi kalau seandainya Ya, masuknya ke kontrol. karena spoiled-nya ini tidak disebabkan oleh pelanggan, maka harga jual dari kepada pelanggan itu tidak berubah. Ya, kenapa? Karena cost of goods-nya sold-nya tetap 35.000. Ya, cost of goods sold-nya 35.000. Oke ya, gitu yang perlu diperhatikan. Terus apa lagi ya? Oke, ini kan ada jurnal ini ya, jurnal Factory Overhead Control di Debet ya, 2.500 bukan? Pertanyaan saya, ini terjadi under atau over applied? Oke, pertanyaan saya, terjadi under applied atau over applied atau tidak terjadi under atau over applied? Apa? Kata ya, Pak. Overapplied, Pak. Over applied. Untuk kasus yang ini ya, yang slide yang saya tampilkan, over applied. Under applied, Pak. Under, Pak. Under applied, Applied, Pak. Pak. Underapplied. Kenapa under applied? Under applied, Pak. FH aktual factory overhead-nya lebih tinggi. Pak. Lebih tinggi factory overhead control-nya itu, Pak. Oh iya, Pak. FOH kontrolnya lebih tinggi, Pak. Ya, betul ya. Yang aktualnya, Pak. Karena factory overhead control-nya itu di Debet ya, 2.500. Artinya jadi lebih tinggi actual-nya ya dibandingkan applied-nya. Ya. Jadi terjadi under applied ya. Bagus nggak ini ke under applied kayak gini? Enggak, Jelas Pak. nggak bagus ya. Jelas nggak bagus ya. Tapi dengan adanya tadi ya, oh ini under applied, ya, dicari penyebabnya itu kenapa under applied ya. Tapi kalau seandainya ini, kalau seandainya spoiled-nya bisa dijual 3.500 gimana? Berarti tidak ada over atau Tidak under ada applied, over Pak. ataupun Kalau under dijual applied, Pak. Iya, Pak. dijual 3.500. Ya, jadi ininya apa tepatnya, lebih tepatnya tidak ada over atau under applied yang disebabkan oleh spoil. Ya kan? Artinya bisa aja terjadi over atau under tapi bukan disebabkan oleh Bukan spoil. karena ini. Ya, begitu ya? Baik, Pak. Kemudian rework ya, rework ini kasusnya sama ya. Bisa disebabkan oleh konsumen. Kalau disebabkan oleh konsumen, dia menambah work in process ya, dia akan membebani cost of goods sold dan nanti akan menambah harga jual kepada konsumen, ya, menaikkan harga jual kepada konsumen. Tapi kalau seandainya disebabkan oleh internal, maka dibebankan ke factory overhead control dan ini akan menyebabkan under applied ya seperti yang tadi. Oke, waktunya habis saya matikan dulu, nanti saya kasih lagi link yang baru ya. Baik. Atau pengurang cost of goods sold, pengurang FOH control, atau pengurang WIP. Kalau di buku akuntansi biaya ini, memang penekanannya pada akuntansi, jadi nggak ditekankan. Dalam kondisi kapan ya, scrap itu dicatat sebagai other income. Dalam kondisi seperti apa pengurang cost of goods sold, dalam kondisi apa sebagai pengurang FOH control, atau dalam kondisi apa sebagai pengurang work in process ya. Oke, misalkan ini ya, alternatif pertama itu sebagai other income, kemudian alternatif kedua sebagai pengurang cost of goods sold. Ya.
Tapi kalau di akuntansi manajemen, ya, alasan menggunakan metode pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat itu cukup penting, ya. Kira-kira kalian bisa tahu nggak ya, atau bisa dapat gambaran nggak, kenapa kok alternatif pertama dipilih? Gitu, dalam kondisi apa, atau asumsi apa sedemikian rupa sehingga alternatif pertama itu dipilih? Jawabannya tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar, ya, tapi lebih ke alasannya apa memilih alternatif pertama. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau misalkan scrap-nya itu tidak bisa dideteksi dari job yang mana, sehingga kita hanya bisa mendapatkan total scrap dari seluruh job, kita bisa menggunakan alternatif yang pertama, Pak, metode yang pertama, mencatatnya sebagai scrap sales. Oke, ya, itu tepat sekali ya. Jadi kalau seandainya scrap-nya tidak bisa diidentifikasi berasal dari job yang mana, ya, maka scrap-nya itu, penjualan scrap-nya dianggap sebagai scrap sales atau sebagai other income, ya, sebagai other income. Tapi kalau yang dua gimana? Kalau yang dua? Mirip-mirip dengan yang pertama, yang kedua ini ya. Bedanya kan, kalau yang kedua juga sama dengan yang tadi, artinya dia tidak bisa diidentifikasi ke job yang mana scrap-nya. Tapi kira-kira bedanya apa ya satu dengan dua ini, perlakuan satu dan dua ini? Nanti di income statement-nya Pak, gross profit-nya kan beda Pak. Kalau dia ngurangi COGS sama yang pertama kan dia COGS-nya kan, dia kan COGS-nya tidak berkurang, jadi nanti nambahnya di other income. Jadi gross profit-nya tetap yang pertama, yang kedua itu gross profit-nya jadi jadi bertambah Pak. Iya betul. Secara penyajian ya, gross profit akan berbeda. Net income-nya sama ya. Net income-nya sama, tapi gross profit-nya berbeda ya. Kira-kira ada pertimbangan lain nggak? Kenapa kok dimasukin ke other income? Kenapa satu lagi ke cost of goods sold? Ini pertanyaan bebas, terbuka, artinya jawabannya bisa apa aja, tergantung nanti alasannya apa gitu. Bisa saja gini ya, ada alternatif jawaban gini. Kalau cost of goods sold-nya itu dihitung per job, ya, cost of goods sold-nya dihitung per job, maka dia masuk ke satu kalau seandainya nggak bisa diidentifikasi ke job mana gitu, jadi masukin ke other income. Tapi kalau cost of goods sold-nya itu gabungan untuk semua job, ya, di income statement misalkan, dia bisa menggunakan metode 2. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya scrap-nya itu rutin, ya, kalau seandainya scrap-nya rutin atau tidak rutin. Kalau scrap-nya rutin, masuk ke mana? Metode 1 atau metode 2? Artinya normal, scrap itu terjadi setiap periode. Nah, itu lebih cocok di mana? 1 atau 2? Kalau rutin 2, Pak. 1, Pak. Nah, betul sekali. Ya. Kalau rutin metode kedua, bukan? Ya. Kalau tidak rutin, dia masuk ke other income. Ya. Itu alternatif jawabannya. Ya. Oke, kemudian metode 3 dan metode 4. Ya. Kapan dipakai metode 3, kapan dipakai metode 4? Ya? Dalam kondisi apa? 3 dan 4 itu? Yang mungkin metode 3 itu bisa dipakai kalau kita tahu bahwa scrap-nya itu asalnya dari ini Pak, mungkin indirect material.
Makanya di factory Scrap-nya overhead berasal dari control-nya. indirect Indirect. material. Scrap-nya berasal dari bisa ya. Scrap-nya berasal dari indirect material. Tapi bisa juga nggak kalau berasal dari direct material? Bisa, Pak. Bisa juga nggak ada masalah ya, karena apa Kalau pertimbangannya menurut coba? saya, kalau menurut saya yang jelas kalau pakai LPH kontrol dan WIP ini, kalau misalnya kita bisa tahu Pak, ini spesifiknya ke job yang mana. Yang metode 3 dan 4, keduanya kalau seandainya scrap-nya diketahui berasal dari job yang mana gitu. Iya, kalau menurut saya Pak. Tapi kalau kita lihat karakteristik dari factory overhead control dan work in process, mana yang diuraikan berdasarkan job? Metode 4, Pak. Yang 4, Pak. Yang WIP. Metode Pak. 4. Work in process. Work in Ya, process kalau itu. overhead control itu dia punya subsidiary atau tidak? Factory Punya, overhead Pak. control punya subsidiary atau tidak? Punya Pak. Yakin? Nggak punya, Pak. Enggak punya. Enggak Punya. Nggak punya, ya. Kalau work in process kan dia punya subsidiary. Subsidiary-nya apa dia? Jobnya, Pak. Jobnya. Satu. Nomor jobnya. Job itu. Cost-nya kan? Cost itu Iya. adalah subsidiary dari work in process, ya. Artinya saldo work in process itu adalah penjumlahan dari saldo tiap cost sheet. Ya, saldo cost sheet 201 ditambah cost sheet 202 sampai cost sheet semuanya itu dijumlahkan, itu akan sama dengan saldo work in process. Jadi work in process ini itu punya subsidiary, ya. Dan jurnal seperti ini, jurnal seperti nomor 4 ini sebenarnya nggak bisa jurnal seperti ini. Kalau suatu control account, ya, account itu merupakan control account, dia nggak pernah dipakai untuk jurnal, ya. Dia akan selalu jurnalnya itu melalui subsidiary. Jadi work in process job 201, work in process job 202, work in process job 203. Kenapa jurnal seperti ini nggak bisa work in process ini? Karena kalau di jurnal seperti ini, maka saldo work in process tidak sama dengan penjumlahan saldo cost sheet. Semua cost sheet. Kenapa? Karena di luar saldo cost sheet, work in process juga di jurnal sendiri ini seperti ini. Nah, ini nggak bisa seperti ini. Jadi kalau untuk work in process, dia harus dijelaskan work in process job nomor berapa, work in process job nomor berapa. Gitu. Dan tepat sekali tadi ya bahwa work in process pencatatan metode keempat ini dilakukan apabila spoiled-nya diketahui berasal dari job nomor berapa, ya, sehingga nantinya job yang ada spoiled-nya itu jadi tidak terlalu tinggi cost-nya. Kenapa? Karena dikurangi pendapatan dari spoiled, ya. Oke, kemudian yang ini factory overhead control bukan controlling account, dia tidak punya subsidiary, ya. Semua factory overhead control itu menampung semua factory overhead untuk semua job, ya. Dan untuk metode ketiga ini, kenapa kok kira-kira alasannya dibebankan ke factory overhead control? Jadi apa ya latar belakang atau asumsi yang melatar belakangi metode ketiga ini? Kalau metode ketiga ini kan akhirnya serupa dengan metode kedua, bukan? Akhirnya COGS-nya turun, ya. COGS-nya turun. Ya, apa tujuannya dicatatnya di factory overhead control? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, tinggal alasannya aja apa gitu. Silakan. Pertanyaannya terbuka. Pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya bisa apa saja, bergantung kepada alasan. Mungkin kalau yang ke FOH kontrol itu nanti itu seakan-akan yang bertanggung jawab itu yang di sisi perusahaannya, Pak. Kalau COGS itu kan berarti ditanggung oleh pembelinya gitu, Pak. Kayak yang tadi.
Oke, ya. Jadi dikendalikannya oleh perusahaan gitu ya. Spoilednya itu, scrap-nya ya, scrap-nya. Itu dikendalikan, bisa seperti itu ya. Atau alasan lain misalkan dia mau menganalisis ya variance factory overhead control dengan factory overhead applied-nya itu. Dianalisis kenapa kok terjadi perbedaan ya. Itu juga bisa ya. Jawaban seperti itu untuk tujuan analisis, karena dari direct material, direct labor, dan factory overhead yang dilakukan analisis mendalam ini adalah factory overhead ya. Kemudian kenapa tidak ke direct material? Misalkan kenapa ke factory overhead? Karena mungkin karena nilainya kecil ya. Kalau kita tahu kan kalau direct material yang nilainya kecil biasanya dia dibebankannya ke factory overhead control, tidak masukkan ke direct material. Misalkan paku ya, paku itu kan dia direct material ya, tapi karena nilainya kecil itu mungkin dimasukkan ke dalam factory overhead. Begitu juga misalkan apa ya, kalau pelitur misalnya nilainya kecil ya untuk pembuatan meja, mungkin dia masukkan ke factory overhead control. Nah, karena factory overhead control ini dianalisis mendalam dan ada bab khusus untuk menganalisis factory overhead ini, maka pembebanan ke factory overhead ini akan memudahkan atau biar analisisnya sekaligus dengan kejadian-kejadian yang lain di factory overhead. Itu ya, jadi untuk bab 7 ini ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti nanti di UTS kita harus menuliskan work in process job berapa gitu kan, Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sekali lagi untuk jurnal dengan work in process ya, supaya kalian mudah juga bikin ini COSIT-nya ini. Ini kalau dari sini kan udah ketahuan ya, ini direct material ya. Ini kan nanti WIP untuk job 202, WIP untuk job 203. Dan kalian nanti nggak akan bingung ya, ini WIP yang job yang mana ya, karena WIP itu punya subsidiary, maka kita harus tahu ketika terjadi pembuahan ke WIP itu berasal dari job yang mana gitu. Supaya memudahkan, karena kalau cuma WIP saja ya, kalau cuma WIP saja ini nggak jelas ya. Apakah WIP yang control account? Jelas nggak mungkin. Kalau dibebankan ke WIP yang control account, nanti saldo dari WIP tidak sama dengan penjumlahan saldo dari COSIT-nya. Padahal kan tidak itu. Pasti harus ini dibebankan ke job yang mana, WIP job nomor berapa. Itu sangat penting ya, kalau di job order. Nah, kalau kita pindah ke proses costing nanti, ya sama ya, work in process-nya itu cuma bukan job, tapi departemen atau proses. Sama, dia work in process-nya dia punya subsidiary, cuma dengan nama departemen atau nama-nama proses. Tapi tetap penjurnalannya itu harus menyebutkan dia job yang mana. Sebentar ya, contoh yang lain. Coba saya buka jawaban PR dari yang lain ya. Oke, ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kan langsung ke work in process ya. Kalau ini kita nggak bisa tahu ini berasal dari job yang mana ya. Akan lebih baik kalau seandainya diuraikan work in process job berapa yang sudah selesai. Work in process job 201 ya, atau job 201 sudah ya. Job 202, 205, nah itu disebutkan satu-satu. Walaupun ya kalau di ujian jawaban kayak gini nggak saya salahkan ya, tapi akan lebih baik kalau seandainya untuk work in process dijelaskan satu-satu gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan scrap-nya itu bisa diidentifikasi ke job yang mana, Pak, nanti di cost sheet-nya kayak gimana ya, Pak? Nanti dia ada pengurangan dari work in process dari scrap atau gimana ya, Pak? Iya, betul. Ya, jadi total biaya
Kan kalau di cost sheet yang ada di buku itu kan komponennya banyak sekali ya. Ada direct material, direct labor, factory overhead applied, kemudian administrative expense, dan ada selling expense. Kalau ada penjualan scrap, jadi nanti dia ditambahin untuk pengurang biaya itu dari penjualan scrap. Gitu. Kalau dia teridentifikasi scrap-nya itu berasal dari job yang mana, gitu ya. Tujuannya adalah supaya tidak membebani cost dari job itu, artinya supaya cost-nya tidak terlalu tinggi, ya, karena dikurangi oleh hasil penjualan dari scrap. Jadi betul sekali itu nanti akhirnya mengurangi cost dari job, di mana scrap-nya itu bisa dijual. Berarti nanti cost-nya berubah ya, Pak? Jadi lebih rendah ya, Pak? Iya, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Izin memastikan, Pak. Berarti perlakuan tersebut juga berlaku untuk yang spoiled goods ya, Pak? Yang apa? Alasannya karena pelanggan. Kalau spoil, ya beda. Spoil ini kan dibebankan ya ke pelanggan. Kalau scrap tadi kan dijual mengurangi, ya. Kalau spoil ini menambah biaya, menambah cost dari produk. Misalnya ini job 876, ya, itu dibebankan tambahan spoil sebesar 2.500. Kalau scrap tadi kan scrap-nya bisa dijual, itu kan mengurangi cost. Kelihatan nggak iniannya, perbedaannya? Iya, Pak. Jadi berarti tetap dimasukin ke cost sheet kan, Pak? Iya, iya. Iya, Pak. Terima kasih, Nanti, Pak. ya seperti di sini cost sheet-nya dia akan cost-nya itu akan sebesar 37.500 ya. 37.500. Kalau spoiled-nya nggak bisa dijual 38.500. Nah, jadi kalau spoiled-nya tidak bisa dijual dan spoiled itu disebabkan oleh pelanggan, COGS-nya sebesar 38.500. Semakin tinggi COGS, semakin tinggi harga yang dibebankan kepada pelanggan, kan? Ada lagi pertanyaan? Bertanya, Pak. Iya, kalau terjadi seperti itu, pertama gini ya, scrap itu kan nanti dia nggak ada scrap inventory ya. Kalau ada scrap inventory nggak ada masalah ya. Scrap inventory debit kemudian itu. Tapi kalau nggak ada scrap inventory berarti pakai metode lain, jangan pakai metode yang keempat ini. Ya, kalau nggak ada scrap inventory, kemudian dijualnya di periode yang akan datang, artinya kan kita nggak tahu sebenarnya scrap ini bisa terjual apa enggak. Gitu. Kalau seperti itu keadaannya, jangan pakai metode keempat, karena metode keempat ini diidentifikasi ke job-nya. Gitu. Atau bisa pakai yang ketiga, bisa yang pakai yang pertama, kedua juga bisa. Ya. Metode-metode yang tidak mengidentifikasi job. Ya, metode-metode yang tidak mengidentifikasi job. Kalau yang gini, yang work in process ini kan jelas mengidentifikasi job ya. Dia job mana gitu. Kemudian yang COGS mungkin mengidentifikasi job. Mungkin ya. Kalau dia penjualannya per job. Yang tidak mengidentifikasi job adalah job yang 1 dan 3. Jadi kalau yang aman adalah metode 1 dan metode 3 yang pasti tidak mengidentifikasi job. Gitu. Jadi kalau jobnya udah terjual kan nggak mungkin kita jurnal lagi mengurangi cost-nya karena udah terjual dia. Jadi scrap-nya dianggap other income atau mengurangi factory overhead control-nya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya.
kalau misalnya penjualan dari spoiled goods tadi di atas biayanya Pak, misalnya anggaplah dijual harganya 4.000 gitu Pak, apakah akan mengurangi cost sheet-nya Pak? Enggak, 3.500 maksimum. Ya, jadi kalau ini disebabkan yang pelanggan ya, yang ini ya, ini dijualnya 4.000 bukan? Dijualnya 4.000, padahal cost-nya 3.500. Nah, itu pelanggannya berarti nggak dibebankan 3.500 dan ini kan jadi berapa? 35.000 ya. 35.000 dia tidak dikurangi jadi 34.500, tetap 35.000. Jadi keuntungannya milik perusahaan, bukan dikasih ke customer ya, pemilik job 876. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, Ya. melanjutkan pertanyaannya tadi, itu berarti kita perusahaan mencatat gain gitu Pak ya? Maksudnya gitu? Iya, mencatat income ya dari penjualan. Oh. Gross profit-nya sebesar 500 ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, kalian yang belum tadi ya untuk P52 dikerjakan kembali yang belum menggunakan format seperti tadi ya. Belum menggunakan format ini, kerjakan lagi. Kemudian PR-nya adalah P72 dengan 73 ya. Yang di slide itu salah karena itu proses costing, padahal kita masih job order. Kemudian satu soal lagi saya berikan nanti ya, soal dari saya berikan. Kemudian dikumpulkannya hari Kamis tengah malam. Ya, jadi 2 hari ya, dikerjakan 4 soal lewat Google Classroom. Dan kalau masih ada pertanyaan pada saat mengerjakan, silakan diajukan ke Google Classroom. Ya, jadi kalau dari ini, Zoom-nya saya akhiri, kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa diajukan lewat Google Classroom. Oke, sudah jelas? Pak, maaf. Ya. Untuk yang P52, yang PR kemarin, kan yang belum bikin cost-nya dibikin lagi ya Pak. Nah itu nanti di post di GCR-nya di PR yang pertemuan lalu ditambah filenya lagi atau dimasukin sekalian sama PR yang hari ini ya Pak? Dimasukin ke ini aja ya, ke pertemuan sebelumnya ya. Jadi jangan digabung dengan yang baru. Supaya saya gampang mengeceknya. Kan saya tinggal sort berdasarkan tanggal aja. Berarti yang tanggalnya lebih muda itu revisi dari P52 sebelumnya, gitu ya, dipisah. Jadi 3 soal untuk yang pertemuan kelima ini. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan Zoom-nya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.